Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan baik ya. Nah teman-teman, saya ada pantun nih untuk teman-teman semuanya. Pantunnya yaitu: ada siput berjalan pelan, hampir saja ingin adikku tarik. Ayo kita berkenalan, tambah teman itu sangatlah baik. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Hidayatul Anaria dengan NPM A1G022034 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu dengan mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Oke teman-teman, dalam video kali ini kira-kira kita akan membahas tentang apa ya? Penasaran kan? Yuk disimak. Oke teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang manajemen pembiayaan sarana dan prasarana. Yuk langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pembiayaan. Konsep pembiayaan pendidikan. Apa sih yang dimaksud dengan pembiayaan pendidikan itu, teman-teman? Pembiayaan pendidikan adalah upaya mengumpulkan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu bekerja sama di lingkup lokal, regional, nasional, maupun internasional. Landasan hukum pembiayaan pendidikan. Menurut Baharudin pada tahun 2010 halaman 117 menyebutkan bahwa landasan hukum pembiayaan pendidikan terdiri atas: yang pertama, dasar yuridis. Dasar yuridis ini terdiri atas Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan perundang-undangan. Lalu yang kedua, dasar filosofis. Seperti yang telah dikemukakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Lanjut ke sumber keuangan sekolah. Menurut Nanang Fatah tahun 2004, sumber keuangan sekolah yaitu sebagai berikut. Terdiri atas pemerintah pusat, pemerintah daerah, yayasan, pengusaha, orang tua, siswa, kelompok masyarakat, alumni, dan lain-lain. Next, kategori biaya pendidikan. Nah, teman-teman, kategori biaya pendidikan itu terbagi atas: yang pertama, biaya langsung dan tidak langsung. Apa sih yang dimaksud biaya langsung dan tidak langsung? Direct cost atau biaya langsung yaitu biaya yang langsung berproses dalam produksi pendidikan, di mana biaya pendidikan ini secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan. Sedangkan indirect cost atau biaya tidak langsung adalah pengeluaran yang tidak secara langsung mendukung proses pendidikan, tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah, meliputi biaya hidup, transportasi, biaya jajan, biaya kesehatan, dan biaya-biaya lainnya. Lalu, kategori biaya pendidikan yang kedua yaitu biaya masyarakat dan biaya pribadi. Biaya masyarakat dapat dikatakan sebagai biaya publik, yaitu sejumlah biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk pendidikan. Sedangkan biaya pribadi adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk membiayai sekolah anaknya dalam bentuk uang sekolah, uang kuliah, pembelian buku, dan dana hidup siswa. Teman-teman masih semangat kan? Masih dong? Yuk lanjut lagi ke pendekatan biaya satuan pendidikan. Nah, pendekatan biaya satuan pendidikan ini terbagi atas dua macam teman-teman. Apa saja? Yang pertama, pendekatan makro. Pendekatan makro mendasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana, kemudian dibagi jumlah peserta didik. Nah, pendekatan biaya satuan pendidikan yang kedua yaitu pendekatan mikro. Pendekatan mikro mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran
per komponen pendidik yang digunakan oleh peserta didik. Fungsi pembiayaan pendidikan. Apa saja sih teman-teman fungsi pembiayaan pendidikan itu? Menurut Baharudin tahun 2010 halaman 148, fungsi pembiayaan pendidikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien dalam artian dana yang diperoleh dapat digunakan untuk pencapaian tujuan tertentu yang diinginkan. Yang kedua, memungkinkan ketercapaian kelangsungan hidup lembaga pendidikan. Dan yang ketiga, dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran, atau penyimpangan penggunaan dana dari rencana semula. Lalu yang keempat, menggambarkan target-target yang akan dicapai sekolah atau madrasah. Yuk kita masuk ke pembahasan materi yang kedua, yaitu sarana dan prasarana. Apa sih yang dimaksud dengan sarana dan prasarana itu, teman-teman? Pengertian sarana dan prasarana. Sarana adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Lalu, prasarana merupakan semua perangkat kelengkapan dasar atau fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti halaman sekolah, taman, dan kebun. Perencanaan sarana dan prasarana. Perencanaan sarana dan prasarana persekolahan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang, rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah, teman-teman. Next, kita masuk ke tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana. Apa sih tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana itu, teman-teman? Oke, kita bahas yang pertama dulu, yaitu tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Dan tujuan yang kedua yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Lalu, manfaat perencanaan sarana dan prasarana itu yang pertama, dapat membantu dalam menentukan tujuan. Yang kedua, meletakkan dasar-dasar dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang ketiga, menghilangkan ketidakpastian. Yang keempat, dapat dijadikan sebagai suatu pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan bahkan juga penilaian agar nantinya kegiatan dapat berjalan efektif dan efisien. Yuk lanjut lagi, persyaratan perencanaan sarana dan prasarana. Menurut Mulyasa tahun 2005, persyaratan perencanaan sarana dan prasarana yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Lalu, yang kedua, perencanaan harus jelas. Yang ketiga, berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan. Yang keempat, mengikuti pedoman atau standar jenis, kuantitas, dan kualitas sesuai dengan skala prioritas. Yang kelima, perencanaan pengadaan sesuai dengan plafon anggaran yang disediakan. Yang keenam, mengikuti prosedur yang berlaku. Yang ketujuh, mengikut sertakan unsur orang tua murid. Yang kedelapan, fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan keadaan, perubahan, situasi, dan kondisi yang tidak disangka-sangka. Dan yang kesembilan, dapat didasarkan pada jangka pendek 1 tahun, jangka menengah 4-5 tahun, dan jangka panjang 10-15 tahun. Perencanaan barang bergerak dan barang tidak bergerak. A. Barang bergerak. Yang pertama, barang habis pakai. Perencanaannya yaitu yang pertama,
menyusun daftar sarana sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan rencana kegiatan sekolah tiap bulan. Yang kedua, memperkirakan biaya untuk pengadaan barang tersebut setiap bulan. Dan yang ketiga, menyusun rencana pengadaan barang tersebut menjadi rencana triwulan, tengah, tahunan, dan kemudian menjadi rencana tahunan. Nah, yang kedua, barang tidak habis pakai. Perencanaannya yaitu yang pertama, menganalisis dan menyusun keperluan sarana dan prasarana sesuai dengan rencana kegiatan sekolah serta memperhatikan fasilitas yang masih ada dan yang masih dapat dipakai. Yang kedua, memperkirakan biaya sarana dan prasarana yang direncanakan dengan memperhatikan standar yang telah ditentukan. Dan yang ketiga, menetapkan skala prioritas menurut dana yang tersedia, urgensi kebutuhan, dan menyusun rencana pengadaan tahunan. B. Barang tidak bergerak. Yang pertama, tanah. Perencanaannya yaitu menyusun rencana pengadaan tanah berdasarkan analisis kebutuhan bangunan. Yang kedua, mengadakan survei tentang adanya fasilitas sekolah. Yang ketiga, mengadakan survei harga tanah. Dan yang keempat, menyusun rencana anggaran biaya bangunan. Nah, barang tidak bergerak yang kedua yaitu bangunan. Perencanaannya yaitu yang pertama, menyusun rencana bangunan yang akan didirikan. Yang kedua, mengadakan survei terhadap tanah di mana bangunan akan didirikan. Yang ketiga, menyusun rencana konstruksi dan arsitektur bangunan sesuai pesanan. Yang keempat, menyusun rencana anggaran biaya sesuai harga standar yang berlaku di daerah yang bersangkutan. Dan yang kelima, menyusun petahapan rencana anggaran biaya atau RAB yang disesuaikan dengan rencana pembangunan pelaksanaan secara teknis. Lanjut lagi, pengadaan sarana dan prasarana. Cara-cara pengadaan sarana dan prasarana menurut Barnawi tahun 2015 adalah sebagai berikut. Pengadaan sarana dan prasarana itu terdiri atas ada pembelian, pembuatan sendiri, penerimaan hibah, penukaran, pendaur ulangan, pinjaman, dan penyewaan. Next lagi, inventarisasi sarana dan prasarana. Apa sih yang dimaksud dengan inventarisasi sarana dan prasarana itu, teman-teman? Sebelum kita tahu arti tersebut, kita harus tahu dulu, teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan inventarisasi itu? Inventarisasi berasal dari kata inventaris, bahasa Latin yang artinya inventarium, yang berarti daftar barang-barang, bahan, dan sebagainya. Nah, inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan menurut Barnawi tahun 2015 adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Pemeliharaan sarana dan prasarana. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan menurut Barnawi tahun 2015 adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Lalu, macam-macam pekerjaan pemeliharaan menurut Mulyasa tahun 2005 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perawatan terus-menerus atau teratur, rutin. Yang kedua, perawatan berkala. Yang ketiga, perawatan darurat. Dan yang keempat, perawatan preventif. Nah, teman-teman, kita sudah masuk nih ke pembahasan materi yang terakhir, yaitu penghapusan sarana dan prasarana. Secara lebih operasional, penghapusan sarana dan prasarana adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris karena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan materi tentang
manajemen pembiayaan sarana dan prasarana dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sebelum saya tutup, saya ada pantun nih untuk teman-teman semuanya. Pantunnya yaitu, jalan-jalan sambil tertawa, gak taunya kesandung batu. Terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga teman-teman sukses selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di video berikutnya ya. Bye-bye.